Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pada Minggu Advent yang terakhir ini. Sebelum kami merayakan Natal minggu depan, Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu agar kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan akan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasannya, dan persiapkanlah jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, kami berterima kasih, bersyukur pada Tuhan karena kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah Minggu Advent yang keempat ini. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan salam persaudaraan dari majelis dan jemaat di mana saya melayani GKI Menteng untuk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang kami kasihi, hidup di dunia ini bisa digambarkan dengan hidup dalam sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan lepas. Kalau kapal sedang bersandar di pelabuhan, saudara-saudara, kapal itu memang tenang-tenang saja. Tidak ada bahaya apa-apa. Tapi kalau kapal itu sedang berada di tengah-tengah lautan, tidak jarang kapal itu akan menghadapi berbagai ombak dan gelombang. Lautan lepas banyak ombak, banyak gelombang. Ombak yang tinggi bisa mengombang-ambingkan kapal. Dan angin ribut bisa membuat kapal oleng ke kiri dan ke kanan. Apalagi kalau ada badai salju. Menghadapi kapal yang sedang diancam badai seperti ini, orang bisa takut. Orang bisa mabuk laut. Dan kalau kapalnya kecil dan nakodanya tidak berpengalaman, kapal itu bisa tenggelam, saudara-saudara. Kapal yang besar sekalipun bisa tenggelam. Kita tentu masih ingat kapal Titanic yang tenggelam pada tanggal 15 April tahun 1912, bukan? Setelah menabrak gunung es pada pelayaran perdananya dari Inggris ke Amerika Serikat, kapal yang panjangnya 269 meter itu tenggelam di Samudra Atlantik dan menewaskan kira-kira 1.500 orang. Pengalaman ini menunjukkan bahwa tidak ada yang aman di dunia ini. Biar kapal gedenya seperti apa, pesawat besarnya seperti apa, buatan negara yang terkenal sekalipun, tidak ada yang aman. Semuanya pasti bisa terjadi perubahan. Apa yang dipikir dan direncanakan manusia bisa tidak terlaksana. Mengapa bisa begitu? Karena kita sebagai manusia keadaannya terbatas, saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi besok atau lusa di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini.
Sekalipun kita mungkin pandai, kita kaya, kita berkuasa, kita punya jabatan, tidak bisa sendiri kita. Kita membutuhkan pendamping, pemelihara dan penolong yang setia. Dan siapakah yang sanggup dan mau dan akan menjadi penolong yang seperti itu? Jawabnya adalah Tuhan Yesus yang disebut Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Minggu depan kita akan merayakan kelahiran Immanuel, kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kami kasihi, bacaan Alkitab kita pada Minggu Advent yang keempat ini, hari ini, Minggu Advent yang keempat, terambil tadi dari Matius 1, 18 sampai ayat 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini dengan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita diajak untuk mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Dan minggu depan akan diberitakan bagaimana kelahiran itu terjadi. Perikop ini dimulai dengan berita bahwa pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 18. Ayat ini bisa menimbulkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana Maria bisa mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri? Dari mana kandungan Maria itu? Dian Penuntun GKI menjelaskan proses pernikahan dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu terdiri di 3 tahap, saudara-saudara. Tahap pertama, kedua keluarga setuju untuk menyatukan kedua anak mereka menjadi suami istri. Kesepakatan ini anak mantu akan terjadi. Pada tahap kedua, rencana pernikahan ini diumumkan kepada orang banyak, yaitu pada kerabat dan masyarakat di kampung mereka. Tahap kedua ini merupakan semacam pertunangan. Pasangan ini terikat pada perjanjian yang hanya dapat dibatalkan oleh kematian. Namun pada tahap ini pasangan tersebut tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Pada tahap ketiga, barulah pasangan ini memasuki hidup bersama sebagai suami istri. Nah, pada waktu Yusuf dan Maria baru memasuki tahap kedua dalam hubungan mereka, tetapi Maria sudah mengandung. Bagaimana kehamilan ini bisa terjadi? Kenyataan ini tentu mendatangkan pergumulan yang berat bagi Yusuf. Kok Maria sudah mengandung sih? Bayangkan apa yang akan dikatakan orang banyak ketika mereka tahu bahwa Maria sudah mengandung sebelum mereka memasuki tahap pernikahan mereka yang ketiga sebagai suami istri. Karena itu, saudara-saudara, Alkitab tadi menceritakan apa? Yusuf sebagai orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam supaya tidak ketahuan orang banyak, tidak mempermalukan banyak orang. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan malaikat berkata, Yusuf anak Daud,
Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dari dosa mereka. Dari kata-kata malaikat ini jelaslah bahwa Yesus memang dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Tetapi keberadaannya bukan berasal dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Kata-kata malaikat ini dilanjutkan dengan pernyataan yang difirmankan Tuhan kepada Nabi. Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini tema khotbah kita hari ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudara jemaat, kata-kata malaikat tentang Immanuel ini paling sedikit punya dua makna. Yang pertama, kata-kata ini telah menenangkan dan mengakhiri pergumulan Yusuf. Dalam ayat 23 dan 24 disaksikan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi Maria tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hal kedua yang sangat penting dari kata-kata malaikat ini adalah pernyataannya tentang Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa artinya kalau dikatakan bahwa Allah menyertai kita? Paling sedikit ada 3 arti. Pertama, Allah berada bersama kita. Yang kedua, Allah menjaga dan memelihara kita. Dan yang ketiga, Allah menolong kita. Jadi Allah bersama kita, Allah menjaga dan memelihara kita, dan Allah menolong kita. Apa artinya kalau dikatakan bahwa Allah berada bersama kita? Itu berarti kita tidak berada sendiri di dunia ini. Dimanapun kita berada, di situ Dia ada untuk mendampingi kita. Karena itu kita sebenarnya tidak perlu merasa sendiri. Tidak perlu. Walaupun tidak ada orang lain secara fisik di samping kita. Sebab apa? Ada Tuhan yang tidak kelihatan. Jangan pernah merasa sendiri dan kesepian di dalam hidup ini. Kadang-kadang kalau ada orang yang mengalami sakit berat dan harus berada sendirian di rumah sakit, ia bisa merasa kesepian dan takut. Apalagi kalau dia sedang menantikan vonis dari dokter dan pemeriksaan lab tentang penyakitnya itu. Ketika orang-orang lanjut usia tidak lagi tinggal bersama anak-anak mereka, mereka kadang-kadang juga merasa kesepian. Sepi rumahnya sekarang ini. Padahal sebenarnya tidak sepi. Mereka tinggal sendiri. Tetapi Tuhan menyertai dan bersama dengan mereka. Saudara-saudara, ada pengalaman seorang dokter Kristen yang mendampingi saudaranya, saudara kandungnya yang meninggal karena kanker. Dokter ini padahal dokter ahli bedah kanker di Indonesia. Dalam artikel yang ia tulis tentang pelayanan pastoral bagi orang menjelang ajal, sebuah kasus nyata,
dokter ini menuliskan pengalamannya, pengalaman adiknya yang menceritakan tentang perebutan nyawa dengan maut. Tipu daya setan beraksi dengan ngerinya, seakan dirinya disidang dalam pertemuan akbar dengan dihadirkan saksi-saksi jahat, pendusta, dan bengis yang menuntutnya untuk menjadi pengikutnya. Sementara pintu surga masih tertutup untuk dia. Peristiwa ini terjadi beberapa kali menurut kesaksian dokter ini. Dan ini nyata dari raut wajahnya yang menyeringai dan bersuara menyeramkan di tempat tidur pergumulannya itu. Sementara itu, saudara-saudara, saudara-saudaranya menarik orang ini dengan suara kuat, berpaling dan kembali kepada Sang Juru Selamat. Dan dengan berpegang pada Yesus, akhirnya Bapak ini bisa menghembuskan nafasnya dengan tenang dan damai. Setelah ia berdoa, Tuhan, jika perjalanan hidup saya harus diakhiri sampai di sini, saya berserah. Amin. Pengalaman Bapak ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya ketika hambanya bergumul, bahkan ketika bergumul menghadapi kematian sekalipun. Saudara-saudara yang kami kasihi, makna kedua dari Immanuel berarti Allah menjaga dan memelihara kita. Immanuel dibutuhkan karena tidak ada orang yang bisa berjalan sendiri, menyelesaikan persoalannya sendiri dalam hidup ini. Saya pernah dulu mendengar ketika seorang yang sakitnya udah luar biasa, dibawa ke luar negeri juga meninggal. Dan ketika saudaranya berkata kepada dokter, kok meninggal juga dokter? Dokter bilang apa? Dokter hanya bisa memberi pertolongan, tetapi nyawa di tangan Tuhan. Dimanapun kita mau berobat, kalau Tuhan berkata stop, bersiaplah kita untuk kembali kepadanya, untuk menikmati dunia baru yang lebih indah dari hidup di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dunia ini terbatas. Dan kemampuan kita sebagai manusia juga terbatas. Di dunia ini banyak tantangan dan kesukaran, dan kita tidak punya kemampuan untuk mengatasi semuanya itu. Kita juga tidak tahu loh, apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ketika mendengar iklan seseorang yang dipanggil pulang Tuhan, kita bilang, kemarin masih ketemu kok. Jangan kok kemarin, tadi pagi masih bisa ketemu, dan siang hari dia meninggal karena serangan jantung atau stroke yang berat. Karena itu, kita bersyukur kalau Tuhan mau menjaga kita dan memelihara kita. Penjagaan dan pemeliharaannya ini sungguh melegakan hidup kita, sebab Tuhan menjaga kita sedemikian rupa, lebih dari penjagaan manusia. Dan Tuhan menjaga sampai yang terkecil sekalipun. Sebagai contoh dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan, dan kamu rambut kepalamu itu terhitung semuanya. Sampai rambut aja diurusin oleh Tuhan. Sampai hal yang sangat kecil itu diperhatikan Tuhan. Memang di dunia ini banyak orang yang khawatir akan banyak hal. Banyak orang khawatir. Ada orang yang khawatir akan kesehatannya. Yang lain khawatir akan anaknya. Yang lain lagi khawatir akan masa depannya. Akan pekerjaannya. Akan studinya dan seterusnya. Padahal, ini kalau kita pikir baik-baik nih. Kekhawatiran itu tidak ada gunanya sama sekali.
Orang mau khawatir atau tidak khawatir, kalau satu peristiwa mau terjadi, ya terjadi saja. Tidak ada berubah. Karena itu firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau begitu, kalau orang percaya menghadapi sesuatu yang mengkhawatirkan, bisa tidak? Bisa saja. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Mengapa? Sebab ialah yang memelihara kamu. Saudara-saudara kami kasihi, makna ketiga dari Immanuel adalah, ini penting nih, Allah menolong kita. Dikala kita sehat, dikala kita baik-baik saja, Allah menjaga dan memelihara kita. Tapi dikala kita sedang sakit, dikala kita sedang susah, dikala kita sedang bergumul dan menderita, Allah datang juga untuk menolong kita. Allah tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri di dunia ini. Ia adalah penolong yang sejati, saudara-saudara. Dikala banyak kawan dan sahabat undur dari kita ketika kita mengalami kesusahan yang berat, ketika kita susah, tetap Yesus ada di samping kita. Dan pertolongannya luar biasa. Sebab ia sanggup menjadikan yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau dokter bilang, saya nggak sanggup. Tapi tidak berarti Tuhan nggak sanggup, saudara-saudara. Ada banyak kemungkinan kalau dia mau, dia sanggup melakukannya. Dan itulah Tuhan yang melebihi kuasa manusia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingat karya Yesus, selama ia melayani, ia telah menolong banyak orang. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang susah dihiburkan, orang yang lapar dikenyangkan, orang yang putus asa diberikan harapan baru, dan sebagainya. Saudara-saudara jemaat, Yesus sang penolong itu kelahirannya akan kita peringati minggu depan. Minggu depan umat Kristen di seluruh muka bumi akan merayakan Natal. Yang menjadi pertanyaan kita pada minggu Advent yang keempat ini adalah, bagaimana sikap kita yang layak untuk menyambut kedatangannya. Banyak orang yang menyiapkan Natal secara lahiriah, menghias gedung gereja, mengirimkan ucapan selamat Natal, memasang pohon terang, menyiapkan pesta dan sebagainya. Dan di Indonesia, akhirnya tahun ini perayaan Natal akan meriah. Karena pemerintah mendorong, Presiden mendorong, silahkan merayakan Natal. Karena kita adalah bangsa yang berPancasila. Apakah perayaan-perayaan itu perlu dan boleh dilakukan? Sebagai rasa sukacita dan kegembiraan, kita boleh saja melakukan semuanya itu sejauh tidak merupakan pemborosan dan menghabiskan keuangan kita. Tetapi yang lebih penting dari pesta-pesta itu adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita dan hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Sehingga kedatangannya benar-benar bisa berarti buat kita, menenteramkan hidup kita, menolong kita, mendampingi kita, dan bukan sekedar hanya pesta-pesta duniawi belaka. Dan apakah kita akan menyambutnya dengan pertobatan dan ketaatan kita kepadanya? Dalam menyambut kelahirannya, Yohanes Pembaptis
pernah menyerukan pertobatan. Nubuat Yesaya katanya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagimu. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Ibarat kita ini jalan, kita sudah dibersihkan, kita sudah disiapkan. Sebentar lagi Kristus akan datang supaya Kristus bisa datang bekerja dalam hidup kita dan mendatangkan karyanya seperti yang sudah kita bahas tadi. Sekarang bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya? Apakah kita akan memberikan tempat baginya dalam hidup kita supaya rumah tangga kita, hati kita, keluarga kita dikuasai oleh Kristus yang sanggup mendampingi dan menolong kita? Semoga Immanuel, Allah menyertai kita, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin.